Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abasadu dimanapun berada. Pertama yang utama marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kembali jiwa kita dikembalikan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sahabat dimanapun berada, maka marilah kita sama-sama untuk meningkatkan penyadaran, untuk meningkatkan keimanan, untuk meningkatkan keyakinan, ya. Karena kehidupan kita manusia di alam dunia ini sudah jauh terlalu lama. Dari kisah Adam secara syariat dan sampai kepada Muhammad, dari baginda Nabi Muhammad SAW sekarang sudah mendekati 1500 tahun. Kalau kita melihat, mendengar, menyaksikan semua agama yang ada di dunia, ya, semua kiamatnya sudah lewat. Adapun kiamat yang diceritakan oleh baginda Nabi adalah yang diceritakan oleh baginda Nabi adalah, maaf Pak, itu jangan digusur, berisik ke sini. Jangan diangkat. Nah, jangan digusur, diangkat, ini berisik ke sini. Udah enggak apa-apa. Rasa Abah lagi live dulu. Ya. Maka yang harus dibangun oleh kita adalah kesadaran hari ini adalah tentunya berbeda, sahabat. Setiap zaman punya tantangan, setiap zaman punya persoalan. Maka Allah telah menurunkan adalah orang-orang pilihannya disesuaikan dengan kebutuhan, dengan zamannya. Maka itulah syariat yang dibangun adalah menggambarkan adalah tiap-tiap nabi dan rasul, dan tiap-tiap juga adalah dari baginda Nabi sampai sekarang, tiap-tiap ulama adalah yang berkedudukan sebagai mursyid adalah memiliki juga tingkatan. Maka tentu saja hari ini senjata yang kita pakai tidak bisa menggunakan senjata yang dipakai oleh Adam, oleh Nuh, oleh lain semua. Bahkan zaman baginda Nabi sekalipun, senjata yang dipakai adalah berbeda dengan hari ini. Karena zaman baginda Nabi sekalipun, Qur'annya saja belum dibukukan. Ilmu tajwid belum ada, ilmu qiraat belum ada. Karena yang dibutuhkan selalu Allah itu akan menyiapkan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tingkatan, sesuai dengan ujian. Maka inilah yang harus dipahami. Maka muncullah kebutuhan manusia akan memahami tentang ilmu Allah. Maka demikian pula tingkatan-tingkatan itu akan terus Allah naikkan, upgrade. Ya. Tetapi bagi kamu yang jeli, yang memahami juga ilmu pengetahuan secara luas, memahami ilmu sosiologi, antropologi, apalagi mengenai arkeologi, filologi, ya, apalagi sekarang genetika, maka kalian akan menyaksikan betapa Tuhan itu menurunkan pemahaman pada manusia secara bertahap. Tetapi ujiannya akan terus semakin meningkat. High risk, high profit. Setiap yang memiliki resiko yang tinggi, tetapi juga memiliki profit yang tinggi, sahabat. Maka hari ini tentu adalah berbeda. Berbeda zaman, berbeda tantangan, berbeda ujian, adalah sangat berbeda. Maka hari ini seolah-olah diawali kehidupan ini dengan tauhid, maka seharusnya di akhir zaman ini tiada yang bisa menyelamatkan kita adalah kembali kepada tauhid. Cukuplah manusia berkarya. Agama ada di sisi manusia, ya. Apalagi sekarang adalah sudah ada pada fase tinggal 24 tahun. Seolah-olah, ya, seolah-olah. Walaupun dalam pandangan Abah dunia ini tidak ada. Manusianya saja yang tidak ada.
yang akan diganti, di-refreshing. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Jadi jangan kamu berpikir tentang kehancuran bumi ini. Yang akan hancur adalah penghuninya. Yang akan di-refresh. Untuk disiapkan dengan zaman yang berbeda. Dengan senjata yang berbeda. Pada saat zaman para nabi dulu adalah menggunakan ilmu adalah yang berbeda. Maka dulu mereka adalah bisa terbang. Hari ini tidak usah kamu bisa terbang. Karena hari ini kamu sudah bisa bikin pesawat terbang. Mereka dulu adalah ilmu dengan napak sancang. Bisa berjalan di dalam air. Sekarang nggak usah. Karena kamu sekarang manusia. Sudah sampai ke diberikan pemahaman oleh Allah. Membuat kapal selam. Ya. Dahulu manusia memindahkan benda-benda yang berat, yang tinggi adalah dengan menggunakan jin, kemampuan jin termasuk Nabi Sulaiman. Hari ini kamu adalah bisa menggunakan, memindahkan, teleportasi dengan teknologi. Dibuatlah beko, dibuatlah dump truck, dibuatlah kren yang bisa sekali angkat puluhan ton. Ya, mengangkat pada sebuah benda. Tadi semua. Maka disinilah yang harus kita pahami tentang bagaimana Allah menyiapkan antara ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah beriringan. Al-Quran adalah mereportase semuanya. Dari mulai kisah Adam sampai kisah Muhammad. Bahkan kisah hari ini pun, kalau kalian jeli memahaminya. Ya, setiap musibah yang terjadi, kenapa berkaitan dengan angka 26? Ya, 212. Tanggal 2 bulan 12. Atau disinilah kita harus memahami. Coba, banyak orang yang suka mengait-ngaitkan setiap ada bencana, ada masalah. Lihatlah di surat yang sama, Quran sudah menceritakan itu. Disinilah keajaiban Al-Quran sebetulnya juga. Karena Al-Quran mereportase perjalanan awal sampai akhir. Dari semua sahabat. Nah, hari ini, maka kalau menurut Abah, ada yang bertanya, kenapa Abah sekarang menyampaikan ini yang begitu? Karena kata Abah, hari ini kalau kamu menggunakan senjata yang sama, tidak akan sanggup. Ya, tidak cukup kamu adalah membaca Yasin. Tapi kamu harus sampai menemukan siapa yang membaca Yasin. Siapa? Apa arti Yasin? Kenapa Sin itu geriginya 3? Kenapa Yasin itu disebut qalbul Quran? Kenapa di dalam dadamu juga ada qalbu? Dan kenapa di tengah-tengah Quran itu ada waliyatalatuf? Dan adapun di dalam dadamu yang paling dalam adalah harus diisi dengan kelembutan, cinta, latifun. Tadi semua, ya. Kenapa Al-Quran disebut dengan Ummul Quran? Amma ya ummu. Seolah-olah kita membaca surah Al-Quran cukup dengan membaca suratul Fatihah. Karena semuanya ada di situ. Abah sering bahas tentang ini. Inilah hari ini sahabat. Kenapa kita harus kembali kepada wahada yuwahidu tauhidan. Karena hari ini kamu tidak cukup jago ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu mantik, bayan. Ilmu-ilmu 12 pan yang batin dan ilmu 12 pan yang dohir. Tapi disitulah kamu harus memahami tentang hakikat nun. Ada nun wikoyah. Ya, ada hakikat nun, nur tadi semua. Maka hari ini kita bisa menyaksikan manusia-manusia yang berdosa bukan manusia yang tidak mengerti ilmu, tetapi belajar Johar Maknun hilang makna nunnya, hilang Allahnya. Belajar Alfiyah hilang Allahnya. Belajar Jamul Jawame hilang Allahnya. Apalagi belajar fikih hilang Allahnya. Nah disinilah kita harus mengembalikan wahada yuwahidu tauhidan. Karena manusia dengan perjalanannya sudah begitu panjang. Maka tentu hari ini sahabat. Jadi kenapa? Ini adalah tauhid adalah senjata pemungkas. Karena pada dasarnya selama ini kita adalah selalu bersandar pada amal. Selalu didorong beramal. Bagus. Tetapi perlahan amaliyah itu kehilangan
daripada substansi, daripada amal. Kehilangan Allah dalam beramal. Maka Abah segera menyaksikan, menyimpulkan. Justru negara yang beragama kehilangan Tuhan. Justru negara yang ateis, bahasanya ateis, ya, yang boleh kalian disebut tidak beragama, justru malah mereka adalah hidup bersama Tuhan. Dan hari ini bisa dibuktikan. Kenapa negara paling bahagia itu 21 ada di Eropa. Dari mulai Finlandia. Boleh dibilang negara itu adalah ateis. Boleh dibilang agama tidak muncul nama agama. Tapi kehidupan adalah agama. Dan karena manusia sudah tertipu dengan istilah agama. A itu tidak, agama itu aturan. Jadi kehidupan manusia yang tidak ada aturan sekarang ini. Menggunakan judul agama. Karena kata din diartikan agama. Din itu bukan agama. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka Abah sekarang dalam setahun terakhir ini adalah karena kalau seandainya manusia, maka ini adalah senjata pamungkas. Anggaplah 1500 tahun itu sudah dekat. Dan Nabi sudah mengatakan, manusia itu adalah, bumi ini akan kiamat. Hanya ada 2 hadis yang menceritakan Mu'ad bin Jabal dan Anas bin Malik. Tapi bagi Abah itu bukan adalah makna kiamat kehancuran bumi. Tetapi adalah lebih banyak kepada kehancuran manusia penduduk bumi. Maka itulah kenapa Abah mengisahkan sampai tahun 45 itu. Dan ternyata NASA juga sudah menceritakan akan munculnya musibah-musibah dan lain sebagainya. Bahkan kata Abah, ababil pun akan turun. Karena manusia sudah bertuhan, beragama tapi tidak bertuhan. Maka sahabat pada pagi hari ini marilah kita kembalikan. Jadi hari ini Abah Setu tidak sedang merubah syariat. Silakan mansahkannya. Silakan sahabat Buddha, sahabat Hindu, sahabat siapapun. Sahabat Islam. Adalah silakan syariatnya. Syara'ah. Syariatnya tetap harus pegang pada satu. Tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Maka hari ini pun pertanyaan dari teman-teman dari Buddha, ya, yang Abah minta diceritakan kembali bahwa sebenarnya Buddha itu Islam. Maka inilah bahwa dan nampak dari bukti arkeologi. Apa bukti arkeologi? Candi Borobudur. Bukti nyata. Oh sesungguhnya adalah Bodhisatwa atau Sang Buddha Gotama adalah Rasul yang diutus. Disinilah justru Abah melihat agama samawat Hindu, Kristen, Yahudi, Islam sudah justru mulai tidak bertuhan. Semua, ya. Tapi justru agama Budi inilah yang bertuhan. Mereka tidak menyebutnya agama, tapi mereka ada hidup bersama agama itu. Dirinya lah agama itu, seolah-olah din sahabat, ya. Jadi hari ini silakan kalian yang suka rajin membaca One Day One Jude, tapi temukan Allah. Silakan kalian yang adalah secara mansakan suka dengan sholat duha, silakan temukan Allah, Tuhan. Silakan kalian yang suka istighosah, sholat tahajud, apapun amaliyah kalian, kholwat, tapi jangan kehilangan nun wikoyah, Allah. Dari semua. Allahu nur. Tadi semua. Ya. Maka salah satu metodologi hari ini kenapa Abah satukan. Tidak ada lagi di mata Abah Hindu, Buddha, Kristen, Katolik semua. Karena itu kalau dipandang dari sisi kulit semuanya. Bukankah Allah sudah begitu sempurna mengisahkan makhluk-makhluk pilihannya dari mulai Adam. Tentang turun dari surga. Adalah turunnya kesadaran. Dari sonur, ultrasonur, sonur ke bawah sadar. Karena memang manusia di alam jasad ini alam bawah sadar. Maka Abah sudah mengatakan, kehidupan pada saat kamu di jasad itu adalah hanyalah 12% kesadaran. Boleh dikatakan manusia itu tidak sadar, alias mabuk. Itulah Allah kenapa ciptakan Homer. Allah ciptakan Homer adalah khitabnya bukan kepada orang mabuk.
Tetapi Allah adalah mengingatkan kepada yang banyakkan dari manusia yang tidak mabuk, tapi mabuk pada Allah. Yang mabuk sama saja nggak ada bedanya. Sama ketika Allah menciptakan anjing dan babi. Allah sedang tidak menceritakan adalah najisnya anjing dan babi. Tapi yang dituju adalah substansinya adalah kepada kita manusia yang bahkan lebih rendah daripada anjing dan babi. Jadi tujuan menciptakan anjing dan babi bukan Allah sedang mengisahkan tentang makhluknya yang tajalli dirinya ke dalam anjing dan babi itu. Tetapi adalah untuk menyadarkan karena pelaku dari kehidupan ini adalah bukan anjing, bukan babi, bukan gunung, bukan sawah. Kitalah khalifah. Kitalah manusia. Segala apa yang kita lihat ini adalah pelajaran, sahabat. Maka sekali lagi barangkali metodologi apa yang disampaikan oleh para ulama kita dahulu. Dari Imam Syafi'i, dari Imam Ja'far As-Shadiq semua. Tentu hari ini kalian harus, karena selama itu adalah amaliyah, itu adalah dari ijtihad mereka. Tentu ijtihad mereka tidak akanlah benar untuk zaman ini. Tadi, inna dhanna, tidak bisa agama ini dengan don. Kata Allah, wa ma aksaruhum illa dhanna. Kebanyakan manusia itu hanya dengan don. Inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Innallaha alimun. Sesungguhnya manusia itu dalam perkara-perkara apapun dengan sangkaan saja. Tapi kata Allah, inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Sementara sangkaan itu tidak sedikit pun memberikan kebenaran. Itulah innallaha alimun. Itulah Allah itu ilmiah. Ilmu itu ilmiah. Alam, ulama, amal. Alam, ulama, amal, tadi semua, ya. Itulah tentang dia. Itulah karena alam ini sendiri adalah ada al-alamu mir'atu al-haq, perwujudan dia. Semuanya, sahabat. Jadi mari kita pahami secara global tadi semua, supaya kita mengerti kenapa Abah sekarang mengajak kembali pada Allah. Bukan hanya sholat, tetapi temukan Allah pada sholatmu. Bukan pada dzikir, temukan Allah pada dzikirmu. Bukan pada one day one juj, temukan Allah pada dirimu. Bukan hanya rame-rame di kuil, temukan Sang Buddha Gautama. Bukan hanya rame-rame di gereja, temukan Tuhan. Tuhan Bapa. Ini semua. Kenapa kita ini terjebak dengan istilah? Orang Sunda bilang air itu adalah cai. Orang Indonesia bilang air itu adalah air. Tapi orang Sunda bilang cai. Orang Arab bilang moya. Orang Jawa bilang banyu. Orang Inggris bilang water. Ini manusia terjebak dengan bahasa. Karena banyakkan kita manusia masih berada pada selalu terbatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga Tuhannya pun dalam ibadah di kotak-kotak pada ruang dan waktu. Pada Tuhan itulah yang meliputi ruang dan waktu. Yang meliputi seluruh jihad. Tapi dia tidak ada pada ruang dan waktu. Ruang dan waktulah ada pada Allah. Ingat itu sahabat. Maka hari ini senjatanya yang Abah ajarkan. Sebetulnya Allah menghendaki kemudahan. Karena agama sudah menjadi politisasi. Agama adalah karya manusia. Yang ingin menguasai manusia lewat spiritual. Karena manusia pada saat dikaitkan pada Tuhan dengan siksa. Dengan segala macamnya. Itulah manusia beragama dengan takut. Bukan dengan cinta. Padahal Tuhan mengajarkan kita di alam ini dengan cinta. Maka apa? Dunia ini tentang tauhid. Karena Allah sudah mengatakan dahulu bumi dan langit itu satu. Kemudian aku pisahkan. Tuh. Maka tujuan kita adalah kembali menyatukan. Menyatukan dalam segala pandangan kita. Bahwanya dialah satu-satunya pemain itu. Pada wujud titik sifat Muhammad itu. Muhammadlah segala wajah yang ada ini. Yang disebutkan dengan kullu syai'in halikun illa wajhahu. Sekullu syai'in, setiap sesuatu itu adalah halikun. Kau sebut alam, kau sebut makhluk, kau sebut syai'in.
kau sebut apa kaon atau kainat jamaknya, semuanya ada hanya satu. Tadi semua. Inilah konsep kita di akhir zaman ini. Kalau mau selamat, kembali pada dia, kembali pada titik itu. Kalau kembali pada titik, berarti kamu muraqabah, kembali pada sifat, kembali pada Muhammad. Kembalilah pada Muhammad. Wahai juga sahabat Kristen dan lain sebagainya. Muhammad ini, betul kata kalian, bukan Muhammad yang di Madinah. Pahami dulu ini. Ya, karena Muhammad yang di Madinah itu adalah bukan Muhammad, tapi Ahmad yang sudah melahirkan Muhammad. Ahmad yang sudah menjadi Muhammad. Islam yang sudah jadi Muslim. Iman yang sudah jadi muhsin. Sujud sudah menjadi masjid tubuhnya. Sudah menjadi innama ya'muru masajidallah. Jadi begitu kalian gak usah membenci Islam dengan istilah Muhammad. Menjelek-jelekkan Muhammad. Sebagainya. Ya. Inilah kalau kita ingin, mari kita satukan. Semua. Sebagaimana lihat. Ya, Allah setiap hari ajarkan kita bagaimana menyatukan sehingga mendapatkan rasa yang enak. Ibu-ibu setiap pagi memasak. Di situ ada garam, di situ ada merica, di situ ada bawang merah, di situ ada bawang putih, ada cabai, ada apa, ada makanan yang dimasaknya. Disatukan dengan air. Sehingga kamu begitu kamu cicipi rasa yang enak. Karena memang tentang tauhid. Diajarkan tentang tauhid oleh Allah. Kepada apapun yang kalian makan, temukan Allahnya. Maka itulah kenapa pada ikan, orang ahli ilmu menemukan omega 3. Bukan omega 3. Dia itulah Muhammad. Yang memberikan dampak. Tapi karena dia pun Muhammad hanya utusan saja. Untuk membawakan kebaikan pada ikan yang kau makan itu. Dialah Allah. Sesungguhnya. Tidak ada api yang panas. Dialah Muhammad itu. Ya. Hakikatnya. Maka sesungguhnya hidup ini tentang Muhammad. Jadi tolong buat teman-teman dari Hindu, Buddha semua, teman-teman Abah semua. Marilah kita kembalikan pada titik. Tanpa lagi memandang, tertipu semua. Jadi istilah Muhammad itu sahabatku. Istilah Islam. Silahkan kau mau judul Buddha, Hindu. Silahkan kalau bagi Abah gak ada masalah. Tapi pola hidupnya adalah Islam. Karena itulah agama di sisi Muhammad. Dan Muhammad itu sudah ada sebelum ada Adam. Sebelum ada makhluk. Karena Muhammad itu perwujudan Allah. Itulah yang kata Abah juga. Sekarang ilmu fisika sudah membuktikan antara foton, fermion, dan boson. Nur insan, nur Muhammad, nurullah. Itulah nanti yang akan Abah bahas. Kenapa di Candi Borobudur itu paling baik kalau kita bahas. Karena di Candi Borobudur itu adalah manusia dibagi 3 kelompok. Tingkat kesadaran. Kesadaran rendah. Infrasonor. Kesadaran tengah. Sonor. Barulah kembali pada kesadaran Tuhan. Ultrasonor. Sahabat. Ini tentang kesadaran. Itulah kenapa di Islam sekalipun sahabat Islam. Bahwa sesungguhnya adalah Muhammad itu mi'raj. Naik di lapis 7 langit kesadaran. Tetapi kesadaran Muhammad itu pada kesadaran Rasul-Rasul sebelumnya. Maka ada Adam, ada Yahya, ada Yusuf, ada Idris. Itulah kenapa kesadaran nafsul mutmainnah itu Idris. Itulah kenapa kisah di Islam. Idris itu sudah di sorga. Iya, cuma kalian nggak ngerti aja hakikatnya. Ya tahu dongeng. Idris tertinggal senal di sorga. Sehingga percaya sorga itu di sono. Nah, inilah yang harus dirubah hari ini. Kalau tidak, seberapa kiainya pun kamu, seberapa jago 12 pannya kamu, hidup di zaman ini sudah dibuktikan. 1.800 pondok bermasalah. Menteri agama bermasalah. Bahkan jangankan bermasalah itu kalau bukan urusan dunia. Kalau Menteri ESDM mencuri ambang, timah masih wajar. Dia beli di Depak ini dicuri ada kuota haji. Berarti beragama ini sudah Tuhan pun ditipu. Yang dijual adalah dikorupsi ada Al-Quran. Coba bayangkan. Al-Quran kata kamu kalam Allah. Tapi ditipu. Tuhan pun ditipu. Ini paling parah nih Islam sebetulnya.
Tadi semua. Saya tidak menemukan negara. Tadi semua. Ya, maaf. Tadi semua. Ya. Ini yang harus dipahami. Demikian pula dalam ibadah-ibadah yang lain. Jadikanlah bisnis. Jarak sana ke sini. Jualan bis. Tadi semua. Dengan jualan angan-angan. Tadi semua. Inilah yang kita harus rubah hari ini. Manusia tidak boleh lagi ditipu dengan atas nama agama. Manusia tidak boleh lagi dimiskinkan atas nama agama. Tadi semua. Akhirnya agamanya yang rusak. Ya. Jadi wahai saudaraku, agama itu di sisi Allah tetap Islam. Inna dina indallah Islam. Tapi Islam bukan merek agama. Kata Abah juga, seolah-olah. Itulah kenapa Allah suka menyebutkan dirinya adalah Samsun. Karena semua cahaya itu dari matahari. Tidak ada planet yang punya cahaya. Semuanya pantulan dari cahaya matahari. Itulah juga bintang Kaukabun. Kaukabun juga adalah matahari. Karena dia punya cahaya sendiri. Tuh menggambarkan Allah lah yang punya hidup sendiri. Qiyamuhu binafsihi. Yang lain itu adalah menjadikan planet dan satelit yang hidup daripada orbitnya matahari itu. Atau bintang itu. Pahami ini. Ya. Maka hidup di hari ini tentu adalah metodologinya adalah berbeda. Karena tantangannya berbeda. Maka orang-orang yang mengaku agama hari ini justru sedang diuji oleh Tuhan. Ya. Daerah-daerah yang sangat agamais. Ya. Perempuannya aja ikut berjamaah sholat di masjid. Tapi dilibas oleh air. Semua. Ya. Karena kesadaran ketuhanannya tidak ada. Inilah yang harus kita bangun hari ini. Tanpa kemarahan. Abah ingin menyatukan semuanya. Wahada yuwahidu tauhidan. Ayo kembali pada titik. Minimal kamu makom muraqabah. Menyaksikan Muhammad pada segala apa yang wujud. Nama zatku Allah. Nama wujudku Muhammad. Jadi wahai sahabatku Kristen. Bukan Muhammad. Jangan kamu benci Muhammad. Karena Nabi Islam itu bukan Muhammad. Tapi Ahmad. Ismuhu Ahmad. Ya, ingat itu. Yang dia telah melahirkan Muhammad. Karena itulah perjalanan Adam sampai beliau itulah yang melahirkan Muhammad. Khotamun Nabiyyin. Khotam. Dia sudah sampai pada penghujungnya. Sudah alhamdulillah. Dari semua sahabat. Ya. Maka dalam perjalanan ini marilah kita kembalikan kepada itulah kenapa alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah itu 5 huruf? Ya. Tadi semua. Kenapa alhamdulillah itu diawali dengan suratul Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu bismillahirrahmanirrahim, ngerti apa itu alifnya, apa itu titik baknya, apa itu shinnya. Maka alif lamnya, mimnya, sampai ketemu Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, baru kamu akan ngerti alhamdulillah. Seluruh puji adalah hamidah yahmadu hamdan. Hamidah yahmadu hamdan. Alif lam menggunakan alif lam lil istighraq. Seluruh puji milik dia. Segala sesuatu berasal dari titik itu. Jadi kalau menurut Abah hari ini adalah marilah kita hilangkan kebencian antar agama. Karena kita telah digunakan direkayasa oleh sekelompok pemodal supaya kita tidak damai. Begitu manusia tidak damai di dunia ini, dia tetap miskin. Begitu dia miskin, maka pemodal itu adalah ingin menggunakan kebodohan kita untuk jadi jongos. Ingat itu. Menjadikan kamu jongos dengan judul agama. Supaya kamu tergantung pada itulah Dajjal. Semuanya akan tergantung. Itulah kisah Dajjal. Yang harus dipahami juga dari semua. Tapi ternyata semuanya ada pada diri. Hamdan adalah masdar. Hamidah yahmadu hamdan. Hamdan itu masdar. Asalnya dari sodrun. Pujian itu datang pada hati. Ya. Karena hati yang sedang dipuji. Maka kehancuran manusia di dadanya. Di hamdan. Tadi semua. Di sodrun ada kolbun. Kolbun ada sagopun. Dalam sagopun ada lubun, ada syir. Di sinilah kehancuran atau kebahagiaan manusia dada. Dan pujian pun adalah alhamdulillah. Adalah dari kata hamidah yahmadu hamdan. Dia adalah masdar. Karena dari sodrun dada. Hati. Di dalam dada ada kolbun.
Disitulah hati. Sehingga manusia itu, setiap manusia adalah senang dipuji. Ya. Hati senang mendapatkan pujian. Alhamdulillah itu adalah mubtada. Habis semua. Dan mubtada itu adalah rofa, tinggi. Jadi setiap yang dipuji itu maha tinggi. Ya, semua. Maka ketika disambungkan dengan Allah, alhamdulillah. Nah itulah maka jangan sampai kehilangan Allah. Habis semua. Ya. Dan itulah kenapa yang memuji akan mendapatkan. Karena pada saat yang memuji kepada yang dipuji, menemukan Allah, maka dia sesungguhnya di situ adalah sudah zikir. Ya, apapun zikir tadi semua. Ya, itu ya sahabat sesungguhnya tadi semua. Mari sekarang kita jelajahi tentang ya. Sekali lagi bahwa silakan kamu yang di makom wahdatus syuhud menyaksikan makhluk tapi menyaksikan Allah. Atau sekalian yang sudah lebur kepada makom musyahadah, hilanglah Muhammad kan tadi sudah lebur pada Allah, pada rasa, kembali kosong. Tadinya kosong, tadinya kapas, sekarang jadi benang. Sekarang kamu benangnya hilangkan, kembali lagi. Tapi kamu sadar adalah diam. Kenapa di situ harus diam? Karena kembali lagi kamu menjadi kapas. Ya, diam dalam faham. Faham sebenar-benarnya diri batinku adalah Muhammad. Diri batinku Allah, diri dohirku Muhammad. Tapi ini yang kemarin dari teman-teman Kristen, jadi Muhammad di situ bukan pada Nabi yang meninggal di Madinah, ya sahabat. Nah, ini ya hakikat Muhammadiyah semuanya. Makanya tadi seluruh agama di dunia apapun pasti menceritakan Muhammad. Kalau kalian jeli, mau Hindu Tripitaka. Maka kenapa di dalam kitab Weda itu ada kisah Haruta wa Marut, juga ada kisah itu pada Kristen. Ada kisah itu pada Al-Quran, Haruta wa Marut. Tadi semua. Jadi pahamilah, semua datang dari titik bikana makana biyakunu mayakunu wujudul awalimi, semua berasal dari Muhammad. Segalanya. Itulah maksud laolaka lama khalaqtul aflak. Pada saat Allah ingin dikenali, anna kuntu kanzan mahfiyah. Aku ini tersembunyi, tertutup. Aku ini goibul goib. Allah tajali kepada Allahu Nur. Yang dalam wujud Muhammad. Nama zatku Allah. Nama wujudku Muhammad. Maka jangan lagi jahil memandang kemanapun. Adalah hanya Muhammad. Yang sholat pun Muhammad. Yang melihat Muhammad. Yang mendengar Muhammad. Yang bicara Muhammad. Yang hidup Muhammad. Ingat itu. Ya. Ya. Walaupun Muhammad boleh di agamamu, di agama lain boleh disebut lain. Dan la tataharoku zarrotun illa biidnillah. Tidak bergerak satupun karena titik itu. Ya. Jadi sekali lagi ya kita ngaji Johar Maknun, jangan tertipu dengan Johar Maknun, ketemukan Allahnya. Kita ngaji Alpiyah, jangan tertipu dengan Alpiyah, temukan Allah pada Alpiyah. Itulah kenapa menggunakan nun wikoya. Zaiduna, Zaiduni. Nun itu Allah. Jangan sampai mengkaji hilang Allah. Ya. Jadi tapakur, berpikir, ya. Jangan sampai kehilangan Tuhan. Contoh, begini saja contohnya. Misalnya kamu ditanya, rezeki kamu apa? Saya kerja. Rezeki kamu apa? Nelayan. Rezeki kamu apa? Bercocok tanam. Tanaman apa yang kamu tanam? Saya menanam pohon mangga. Tapi sadari, mangga ditanam itu sama bapakmu. Rezeki yang kamu makan sekarang dari bapakmu. Tadi. Bapak menanam digerakkan oleh hati bapak. Tapi hati bapak digerakkan. Sadari bahwa sesungguhnya hati bapak digerakkan oleh ruh atau jiwa bapak. Sementara ruh digerakkan oleh Allah. Berarti kembali. Itulah. Kalaupun kita mengaji Johar Maknun atau Alfiyah. Temukan nun di ujungnya. Kalau tidak menemukan Allah dalam perjalanan apapun yang kau tafakuri. Berarti itu tafakur yang menyingsal. Ya, maka bahasa ada tafakur, ada berpikir. Beda berpikir dengan tafakur.
Tadi semua. Ya. Tafakur itu justru menemukan Allah di penghujung perjalanan berpikirmu itu. Akan melihat Allah pada apapun yang kau lihat. Mendengar Allah pada apapun yang kau dengar. Menyaksikan Allah pada segala apa yang maujud. Inilah yang disebut tadi. Ya. Maka mari kita lihat buat karena yang bertanya dari teman dari beragama Buddha, ya, buat sahabat Abah di Jawa Tengah tadi semua, ya. Kenapa katanya foto Abah yang di belakang itu adalah mirip Dalai Lama katanya gitu kan tadi semua. Ya, kalau bagi Abah lah Dalai Lama. Abah lah Paus tadi semua. Abah lah Muhammad tadi semua. Abah lah Sang Buddha Gotama. Itu. Kata akulah Atman. Akulah yang Widi tadi semua. Akulah Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Itu. Maaf, yang ngomong yang dalam ini tadi semua, ya. Tadi semua, ya. Mari kita lihat dari Borobudur saja supaya kamu nggak benci pada Buddha. Ya, maaf, bahkan banyak teman Abah. Kalian tahu kan Dahlan Iskan sekarang masuk Buddha. Tadi semua. Silahkan. Kalian penyadaran yang tinggi akan menemukan rasa berserah diri itu nyata pada Buddha. Tadi semua. Itulah kehebatan Jack Ma. Ya. Sehingga dia menggerakkan tubuhnya pun menyaksikan Sang Buddha. Tidak mampu dia bergerak. Bahkan adanya dia akan adanya Sang Buddha. Nah, gitu bahasanya kan. Nah, itu. Kamu itu belum apa-apa sudah negatif pikirannya. Marilah kita sekarang ini. Innallaha wasi'un alim. Ya. Borobudur dari Boro artinya candi. Ya. Budur artinya di atas bukit. Karena manusia itu akan kembali kepada bukit. Nabi Adam ketemu Jabal Rahmah. Nabi Nuh di bukit Judi. Bukit. Musa di bukit Tursin. Kemudian Muhammad di Jabal Nur. Tadi semua. Borobudur adalah Boro artinya adalah bukit yang artinya adalah di puncak kesadaran. Itulah Lailatul Qadar. Itulah Sidroh Al-Muntaha. Itulah perjalananmu. Wa inna ala rabbikal muntaha. Sesungguhnya akulah Rob penghujungmu. Inna lillah wa inna ilahi roji'un. Kembali kepada dia. Secara tanajul kamu datang dari dia. Tapi secara tarki kamu pun kembali pada dia. Tapi pergi dan datang pada dia. Bukan pergi dari satu tempat ke tempat. Tapi kesadaran yang ditubuhkan. Bukan HP yang dilempar-lempar. Tetapi adalah SIM card yang kesadaran SIM cardnya yang ditingkatkan. Tadinya yang tidak sadar pada cinitnet. Sekarang pindahkan SIM card itu pada Android. Jadi bukan berarti si HP pergi ke Masjidil Haram. Si HP pergi ke Masjidil Aqsa. Diam. Maka Muhammad itu pada saat Mi'raj. Kasurnya masih hangat. Airnya masih menetes. Dan Allah menggunakan isim nakiroh lailan. Tadi. Pahami perjalanan ini. Jadi jangan Nabi Muhammad pergi ke langit ke-7. Pergi ke sebuah kota Masjidil Aqsa. Berarti kalau begitu Allah masih berada di kotak-kotak pada ruang dan waktu. Itulah yang Abah katakan tentang kesadaran. Jadi HP diam. Tapi adalah kesadarannya di Pentium dari 2G naik ke 3G. Kamu kan bisa saksikan betapa berbeda dari 2G ke 3G. Masih diam. Kamu tingkatkan lagi kesadarannya. Dari 3G ke 4G. Kecepatannya berbeda. Karena sekarang udah naik buruk. Dari 4G ke 5G. Lihat. Maka dunia ini tidak akan berhenti. Allah tunjukkan dirinya. Bahkan dengan AI, dengan apa. Sementara kamu masih menggunakan senjata. Yang digunakan 1000 tahun yang lalu. Wahai sahabatku, tidakkah pernah belajar. Apa Nabi Muhammad menggunakan nahu, ilmu sorob, ilmu tajwid, ilmu ini, ilmu itu. Nggak perlu. Karena pada saat itu tidak perlu senjata macam-macam. Tapi seiring dengan waktu ilmu itu berkembang.
Diawali 200 tahun dengan ulama-ulama imam mujtahid. Apakah kamu akan diam di situ? Inilah juga kebodohan dalam beragama. Kau berengus akalmu. Afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Sementara Tuhan mengatakan, inna donna la yugni minal haqqi syai'a. Don itu tidak bisa menunjukkan kebenaran. Inna allaha alimun. Itulah baginda Nabi bersabda, al-islamu ilmiyun. Islam itu ilmiah. Wa amaliyun. Perbuatan. Maka di penghujungnya, bukan tentang sholatmu, puasamu, dikirmu, riadohmu. Tapi seberapa kamu adalah merasakan rasanya Allah. Membuktikan Allah. Ruhama'u bainahum. Menyayangi. Melambangkan segalanya dengan cinta. Kok ikat semua ini dengan cinta. Maka seolah-olah tulisan cinta itu love. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seolah-olah cinta itu. Cinta itu adalah satu. Mahabbah. Cinta. Ya. Menyaksikan pada dohirnya Muhammad. Menyaksikan pada batinnya Allah. Love. Ya. Sahabat. Inilah yang harus dipahami hari ini. Maka hari ini kata Abah. Kenapa Abah bicara ini? Karena Abah menyaksikan semakin ke sini. Islam semakin terpuruk. Keyakinannya semakin tergerus. Tadi kebahagiaannya hilang. Itu Allahnya hilang. Beragama tapi tidak bertuhan. Tidak menyadari Tuhan. Tidak merasakan kehadiran Tuhan. Dikirnya la ilaha illallah. Makin ganas dia adalah menjajah Tuhan. Tadi semua. Ya. Syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah. Tidak pernah menyaksikan Tuhan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetap saja Nabi yang sudah mati. Bagaimana kamu akan bersyahadat? Itulah kenapa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu. Dan selalu ada uswah hasanah. Kalau Allah bicara uswah berarti kepada orang dohir. Yang bisa mempraktekkan bagaimana Allah, bagaimana Muhammad. Uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu bukan dikira-kira. Kamu harus bisa melihat. Membuktikan, membenarkan pada ayah ruhanimu itu. Sifat sidik, patonah, tablik adalah pada tubuhnya. Itulah sesungguhnya adalah Muhammad itu adalah yang harus dipahami. Maka sifat ini ada pada semua orang. Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Dialah Rasulullah. Dialah khobar mubtada. Dialah wujudnya Allah. Dohirnya Allah. Sahabat. Ya. Maka inilah. Sekarang sudah bisa lagi tidak mengelak. Tauhid ini sudah dibuktikan oleh fisikawan. Tentang foton. Tentang boson. Tentang fermion. Nur insan, Nur Muhammad, Nurullah. Tadi semua. Ya. Kalau dalam Candi Borobudur itu tadi nanti ada kama datu, rupa datu, arupa datu. Di dalam Hindu juga sama. Ya. Tadi maka pahami tentang kasta Sudra, Waisa, Brahma. Sama aja. Ada dasarnya. Tadi semua adalah apa namanya Wisnu, Brahma, dan Siwa. Semua. Ya, pahami. Borobudur itu sahabat adalah hanya tanah yang dibungkus. Tapi yang ingin diperlihatkan ada strata. Seperti yang memperlihatkan pada diri kita adalah syirun iblisiyah, syirun muhammadiyah, syirun ilahiyah. Sama saja sebetulnya. Maka kata Abah, agama itu Islam semuanya. Karena semuanya dibimbing oleh Muhammad. Tapi bukan Muhammad yang di Madinah. Muhammad yang ada sebelum ada makhluk. Dialah wujud Allah. Maka dia nanti akan melahirkan avatar-avatar. Bayangan-bayangan dia yang mulia. Atau bahasanya poton itu akan mengelompok pada dia. Si boson itu. Yang dibungkus oleh Nur Muhammad tadi. Manusia makhluk itu ada hanya tentang Nur Muhammad. Dengan kadar yang berbeda-beda. Makanya tadi ada ultrasonur, sonur, dan infrasonur. Tadi semua. Manusia-manusia unggul. Maung. Manusia-manusia pilihan. Atau Rasul dan Nabi atau wali mursyid adalah merupakan poton yang bergulung pada
diliputi dengan cahaya fermion adalah Nur Muhammad dari semuanya. Ini yang harus dipahami ya. Borobudur itu ada 10 lantai, sahabat. Karena perjalanan manusia itu sesungguhnya adalah dari 0 menuju 0. Manusia itu dari kosong menuju kosong. Inilah yang diajarkan oleh sang saudara kita. Inilah yang dilakukan sang Buddha Gotama. Adalah dari kosong kembali kepada kosong. Maka perjalanan manusia itu sampai di angka 9. Itulah tentang Wali Songo. Ya. 9. Angka kesempurnaan. Ya. Maka pahami. Ya. Bukit hamparan kebajikan. Jadi seolah-olah Borobudur itu 10 lantai. Bukit kehamparan kebajikan 10 tingkatan bodhisatwa. Dari semua. Perjalanan dari kosong menuju kosong. Dan kita hanya sampai kepada 9. Kembali pada kosong. Maka kata Abah juga. Mulai 2025. 9. Maka gelombang ini sudah akan. Kata Abah juga. Portal kehidupan ini sudah berubah. Sebenarnya. Cuma kebanyakan manusia nggak paham. Ya. Maka perjalanan angka itu hanya 9. Ya. Maka itulah kata Abah juga 9 angka yang luar biasa. 9 kali 1 9. 9 kali 2 18. 18 itu 1 tambah 8 9. 9 kali 2 27. 2 dan 7 adalah 9. 9 kali 4 36. 3 tambah 6 adalah 9. Terus sampai 9 kali 9 adalah 81. 8 tambah 1 pun adalah 9. Karena inilah perjalanan kosong menuju kosong. Dari kamadatu, rupadatu, arupadatu. Dari Islam, iman menuju ihsan. Cuma untuk naik ke ihsan harus Islam. Itulah kenapa Nabi mengatakan utlubul ilma. Bukan utlubul ulum. Satu ilmu dulu. Tauhid. Supaya kamu bisa fana. Supaya kamu bisa naik ke iman. Membuktikan iman. Untuk sampai di puncak ihsan. Utlubul ilma. Maka Nabi mengatakan utlubul ilma. Faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Bukan mukminin mukminat. Ingat, beda muslimin dan muslimat, mukminin mukminat. Muslimin muslimat, dia orang laki-laki dan perempuan yang sudah berserah diri. Itulah muslimin. Maka tadi di Candi Borobudur yang paling bawah itu adalah kamadatu. Maka disitulah alam ego. Alam serba aku. Disitulah kamadatu. Maka itulah sahabat. Perjalanan manusia adalah tentang hakikat angka 9. Tadi semua ya. Itulah kenapa masna, wasulasa, warubah. 2, 3, 4, 9. Ya. Pahami 9. Semua ya. Tetapi yang harus dipahami masna bukan isnen. Sulasa bukan adalah salasa. Kemudian rubah bukan arba. Pahami juga di situ. Selalu nurun ala nurin. Ada pangkat. 2 pangkat 2. 3 pangkat 2. 4 pangkat 2. Nurun ala nurin. Cahaya Muhammad Samsun. Badrun pada cahaya Samsun. Ingat itu. Ini juga harus dipahami. Dari raja kawin istrinya 4. Inilah kadang-kadang salah kaprah. Dari semua. Ya. Pahami ya. Maka disitulah ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ya. Harus ahad jam. Maka syariat pada tubuhmu. Tarekat pada hatimu. Hakikat adalah pada jiwamu, ruhmu. Ma'rifat pada sirmu. Adalah 4/4. Syariat 1/4 dirimu. Tarekat 2/4 dirimu. Hakikat 3/4 dirimu. Kemudian ma'rifat 4/4 alias 1. Karena kembali, kita disuruh kembali pada 1. Tadi semua. 1 Allah. Artinya kamu kosong. Maka nanti dosa kayak apapun dibagi kosong, hasilnya Allah. Amal sedikit sekalipun dibagi kosong, tak terhingga. Ya. Amal sebanyak apapun dibagi kamu, syirik. Karena nggak ada bedanya. Maka itulah sesungguhnya kalau kalian ngerti tauhid. Bukan berapa lembar baca Quran. Tuhan nggak berpengaruh dengan hurufmu. Tuhan nggak berpengaruh dengan rokaatmu. Kalau Tuhan itu yang Tuhan berpengaruh dengan itu.
Itulah karena manusia nggak ngerti hukum Tuhan. Nah kata Abah juga tadi malam, walaupun kamu dinikahkan oleh seorang naib, disaksikan oleh 1 miliar ulama, berdoa semua, datang ke Abah 10 tahun kemudian bahwa saya belum punya anak. Tuh, karena anak itu bukan oleh doa ulama-ulama itu. Tapi ada perempuan datang, orang tuanya nangis, bah anak saya hamil duluan. Saya tanya anaknya di mana kamu, di kebun pisang. Ada pengaruh doa itu. Bagi Tuhan bukan begitu. Bagi apa namanya boson, apapun semuanya kebaikan. Nah inilah kamu tuh nggak ngerti hukum Tuhan. Hukum Tuhan diatur-atur oleh hukum manusia seenaknya. Yang tahu Tuhan hanya Tuhan. Maka itulah dibagilah kita jasad, hati adalah ruh ya. Dan kalau buat teman itu ada dan Buddha tadi semua ya. Islam, iman, ihsan, Adam, Muhammad, Allah, Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Maka itulah kama datu. Kama adalah hawa nafsu, adalah sirun iblisiyah. Sahabat Islam menyebutnya sirun iblisiyah. Inilah Baitul Muharram, perut. Baitul Muharram itu ini. Karena Allah mengatakan Baitul apa namanya? Masjidil Haram, Baitul Muharram, itu Masjidil Haram belum ada. Dan inilah Masjidil Aqsa. Subhanallah di asra bi laila minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke atas Baitul Makmur. Maka Allah bicara Baitul Muharram, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Makmur. Barangnya itu belum ada. Manusia saja yang bikin-bikin. Dari semua. Dan Allah itu tidak terjebak pada fisik. Pada ruang dan waktu. Sesungguhnya perjalanan dari sirun iblisiyah, sirun Muhammadiyah, sirun pada tadi dikirnya melewati 3 latifah. Itulah kesadaran yang harus dibangun. Dari kesadaran Adam, naik kesadaran Yusuf, Yahya, kesadaran Yusuf, kesadaran Idris. Maka ayo hidup ini belajar. Jadikan semua orang yang ketemu guru. Jadikan semua tempat adalah sekolah. Karena hidup ini adalah sekolah tanpa libur. Buat si jiwa mengambil pelajaran. Tadi semua ya. Supaya si jiwa sekolah. Kalau tidak maka kamu akan di neraka. Itulah kata Nabi, nanti di neraka. Seumur-umur. Lahir lagi. Terus tidak ujungnya. Kalau maaf buat saudaraku yang Buddha, reinkarnasi yang tidak ujungnya. Dari semua. Masuk ke segala bentuk binatang. Dari semua. Aduh, kalau susahnya kalau belum menyaksikan dengan mata batin susah ya. Ingat, di dalam Jani Borobudur itu sahabatku, maka tadi orang Buddha juga nggak boleh menghina orang Islam. Karena Islam juga lebih mengerti. Hanya beda bahasa. Tadi semua. Kalau orang Inggris bilang water, kalau orang Jawa bilang banyu, orang Arab bilang moya, orang Sunda bilang cai, hanya itu saja. Istilah bahasa dari semua. Maka juga tentang sirun sama, istilah-istilah Buddha itu sama, kamadatu, rupadatu, arupadatu. Itu tentang Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah, Adam, Muhammad, hanya beda saja. Yang satu sumbernya dengan bahasa Aramik. Ada lagi yang satu berasa dengan bahasa Hijaiyah, Arabik. Ada yang pakai bahasa Arabik, ada yang pakai bahasa Aramik, ada yang pakai bahasa Ibrani. Dan Quran itu banyak menggunakan bahasa Ibrani. Bukan bahasa Arab lagi ya. Banyak bahasa Arab, bahasa Ibrani. Tetapi dari bahasa Ibrani itu berasal dari bahasa Persia kuno. Persia kuno itu dari bahasa Palawa. Palawa itu dari bahasa Sangsakerta. Sangsakerta itu dari bahasa Sangkara Nirwana. Itulah bahasa manusia pertama yang ada di Sundaland, Indonesia. Bahasanya Adam. Bahasanya. Aduh ini. Tadi. Ada 160 relief menggambarkan karma pada manusia. Maka ingatlah. Pada selama kamu berada di kamadatu itu. Hidup dengan nafsu, hidup dengan jasad. Kalau dalam bahasa hikam itu tadi semua, ya Abah tidak usah baca hikam nanti nggak cukup waktunya tadi semua. Ya,
adalah bagaimana hukum ya, di bawah ini berlaku, hukum tarik-menarik, tolak-menolak, hukum kesatuan. Maka kenapa kita ini harus bersatu, bukan unsur hidrogen, ada unsur, ada senyawa. Kita ini harus selalu bersatu. Semua benda yang kamu gunakan sekarang karena berjamaah, natrium klorida, NaCl, buat pupuk KCl, kalium klorida, air yang kamu minum H2O, bersatu. Tauhid. C22, H22, O22, gula. N, urea. N sekian, C sekian. Hanya tentang N, C, O. Karena memang di alam ini berlaku hukum kesatuan. Maka tabah juga. Kalau kamu berseberangan dengan hukum alam, walaupun kamu istighosah 1 miliar orang, tidak ada pengaruhnya bagi Tuhan. Emang Tuhan itu apa? Emang bapakmu? Emang presidenmu? Nggak ada hubungannya, kata Abah juga tadi. Meniduri perempuan di samping pohon pisang. Kalau secara sunatullah ketemu, tetap dijadikan sama Tuhan. Tuhan itu menjadikan segala apa yang penting. Benar sunatullahnya. Kata Abah juga, walaupun memasukkan air kamu orang gila sekalipun, paling kafir sekalipun, masukin air ke freezer, karena hukum sunatullah, beku dia. Tapi sekalipun, walaupun syekh sekalian, dia bacakan aji 1 miliar santrinya sekalipun, tapi masukkan air ke magicom supaya membeku, sampai jebleh pun tidak akan jadi. Karena istilah karomah, mujizat itu selalu ditipu oleh manusia. Istilah-istilah itu seolah manusia itu punya kekuatan. Ingat kata Abah juga, mujizat itu Allah. Pada orang disebut dengan nabi disebut mujizat. Allah pada seorang wali disebut karomat. Allah. Maka jangan hilang Allahnya. Jadi pada saat manusia itu hebat, bukan dia, Allahnya. Maka ini pun yang sedang bicara juga. Jangan lihat di Abah satunya. Tadi semua. Maka silakan ke Abah, datang profesor fisika. Abah debat dengan istilah fisika ketuhanan. Datang profesor biologi. Menggunakan biologi. Datang profesor genetika. Abah bicara genetika. Abah datang kiai pondok pesantren. Kita bicara ilmu nahu, sorob, mayan, mantek. Logika mantek. Logika usul fikih, pakai logika, pakai jampul jawami. Silakan. Karena Allah itu innallaha wasi'un. Dia ngerti segalanya. Mau ngomongin apa aja ngerti. Bab cinta ngerti, bab perang ngerti, bab ekonomi ngerti, bab hidup ngerti. Karena dia sudah bukan dia. Allah itu mau mengetahui segalanya. Tadi semua. Apakah kamu kira ngerti Allah itu senang dengan wallahu a'lam bishawab itu? Tadi semua. Ya. Itulah kesandaran manusia karena kebodohan dirinya. Wallahu a'lam. Tapi dia jahil pada dirinya. Semua, ya. Mari kita pahami, sahabat. Jadi, kalau kamu ingin sesuatu, jangan pernah merasa jadi sesuatu. Inilah tentang perjalanan menuju kosong. Nah, inilah susahnya memang. Karena kita ini, di kamadatu itu, adalah di level bawah itu selalu ingin menunjukkan siapa diriku. Itu masalah. Ya. Jadi, penggambaran karma pada manusia. Berlaku hukum sebab akibat. Berlaku hukum kesatuan. Hukum getar vibrasi. Law of action tindakan. Hukum pasangan. Hukum sebab akibat. Kompensasi. Kemudian juga hukum kekekalan energi. Hukum relativitas. Hukum polarisasi. Hukum irama. Hukum gender di alam ini. Itulah kamadatu. Di situ kamu akan berlaku hukum gender. Berlaku hukum polaritas. Pasti ada gagal dari perjuanganmu. Karena kita masih dalam makhluk yang masih, ini harus dipahami. Jadi kamadatu itu adalah tingkat Adam. Martabat basarun manusia. Kama adalah nafsu dan datu artinya dunia. Dunia yang diliputi hawa nafsu. Artinya dunia tubuh. Maka tadi, pada saat kita di alam ruh, kita ini udah ngerti Tuhan. Karena kita 100%. SIM card itu tahu bahwa yang dia tahu provider. Jadi begitu masuk ke HP, kesadarannya pindah. Maka kata Abah, HP ini sudah berapa kali reinkarnasi dengan ruh yang sama. Pernah si Siemens, pernah si Sony Ericsson, pernah si Motorola. Namanya itu dan
Sekarang si Oppo, si Lenovo, dari semua. Tapi dengan ruh yang sama. Demikian pula manusia sebetulnya, kalau kalian ngerti. Nah, kesadarannya sekarang ada pada si Lenovo ini, atau pada si SIM card yang dimasukkan. Sebelum dimasukkan ditanya oleh, maka kamu harus pada saat beli nomor pakai kakak. Siapa namamu? Di mana kampungmu? Gitu. Berapa nomor indukmu? Itulah. Maka begitu lahir kamu adalah harus akekah. Gitu kan. Disambut sebagai Rasulullah, masukkan ke sini. Berpindah. Begitu masuk ke sini sampai 7 hari, kesadaranmu masih kesadaran ruh. Tapi begitu sudah lewat 7 tahun, kamu kesadaran si jasad, kesadaran si HP. Hilanglah kesadarannya. Pada saat kesadaran si fisik ini bodinya, disebut kamadatu tadi. Kesadaran nafsu, maka kesadaran ruh menurun. Maka inilah kenapa kata Abah, hari ini sengaja Abah sudah setahun dibudar badir. Karena memang Allah sudah siapkan teknologinya.